Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 5 mata kuliah rekayasa perangkat lunak, pembahasan sekarang terkait pemodelan sistem dengan UML. Bagian pertama. Untuk UML sendiri merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. Adapun beberapa pengertian terkait UML menurut para ahli yang diantaranya adalah menurut Butch dan rekan-rekannya mengemukakan bahwa UML adalah bahasa standar untuk menulis blueprint PL ataupun perangkat lunak. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menggambarkan, merepresentasikan, menentukan, membuat, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak secara intensif. Kemudian UML sesuai untuk sistem pemodelan mulai dari sistem informasi perusahaan, kemudian aplikasi berbasis website yang terdistribusi, bahkan sampai sistem real-time embed yang sulit. Untuk sistem website yang terdistribusi sebetulnya memang banyak jenisnya ya. Lebih tepatnya adalah website yang memiliki integrasi data ataupun lalu lintas data yang padat. Entah itu berupa website transaksi masih sifatnya di dalam perusahaan, ataupun pertukaran data berupa web service misalnya dengan perusahaan yang lain, lebih dari satu ataupun lebih dari 2 perusahaan seperti itu. Kemudian sistem real time embed yang sulit, nah ini biasanya beberapa sistem-sistem besar dalam sebuah perusahaan yang nantinya kaitannya dengan big data. Kemudian UML adalah pengertian lainnya adalah bahwa UML merupakan proses yang independen, berdiri sendiri, walaupun secara optimal harus digunakan dalam proses yang menggunakan case-driven, arsitektur-sentrik, iteratif, dan incremental. Nah, UML adalah bahasa untuk beberapa poin di sini menggambarkan terkait UML ya. Yang pertama adalah visualizing ya. Beberapa hal dimodelkan secara tekstual, atau UML adalah bahasa grafis yang menggunakan sekelompok simbol grafis. Setiap simbol dalam notasi UML didefinisikan dengan baik ya secara semantik sehingga pengembang dapat menulis model UML dan dapat menafsirkan model itu dengan jelas. Nah, salah satu keunikan dari UML di sini adalah dia dapat memvisualisasikan suatu alur sistem yang ada dalam sebuah perusahaan ya, yang ada dalam. Nah, sistem di sini diceritakan mulai dari hulu sampai ke hilir, dari A sampai Z. Itu betul-betul dirinci ya, digambarkan dalam bentuk UML itu dengan menggunakan simbol-simbol grafis. Kemudian selanjutnya adalah specifying ya. Nah, di sini UML dapat membangun model yang tepat, tidak ambigu. Ambigu di sini tidak abu-abu ya, dan sifatnya lengkap atau kompleks. UML membahas spesifikasi semua keputusan analisis, rancangan, implementasi penting yang harus dilakukan dalam mengembangkan dan menerapkan sistem perangkat lunak yang intensif. Jadi salah satu selain dari menggambarkan tadi ya, juga sifatnya spesifik, terperinci ya, lebih ke jadi tidak general, tidak umum.
lebih dirincikan lagi ya. Kemudian selanjutnya ada constructing. Di sini UML bukan bahasa pemrograman visual, namun modelnya bisa langsung terhubung ke berbagai bahasa pemrograman dan memungkinkan untuk memetakan ke bahasa pemrograman seperti halnya Java, C++, atau Visual Basic, atau bahkan ke tabel dalam basis data relasional atau penyimpanan database berorientasi objek yang tepat. Kemudian ada documenting. Untuk documenting sendiri yaitu membahas dokumentasi arsitektur sistem dan semua detailnya. UML menyediakan bahasa untuk mengekspresikan persyaratan dan tes. UML juga menyediakan bahasa untuk memodelkan kegiatan perencanaan proyek. Ya. Nah, selanjutnya UML versi 1.0 dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah diagram struktur atau struktural diagram. Kemudian ada behavior diagram. Untuk diagram struktur itu pertama ada kelas diagram, ada objek diagram, ada komponen diagram, ada deployment diagram. Sementara untuk behavior diagram itu ada use case, sequence, activity, state chart, collaboration diagram. Nah, untuk bekal teman-teman nanti skripsi, sebetulnya tidak perlu semuanya teman-teman harus menguasai ya. Kalau memang bisa ya syukur alhamdulillah. Tetapi kalau memang dirasa sulit, tidak dituntut semuanya harus dikuasai, minimal cukup tahu saja. Sebetulnya yang harus teman-teman pahami dan kuasai betul hanya beberapa bagian saja. Contohnya adalah use case diagram, kemudian activity diagram, sequence diagram. Apabila teman-teman menggunakan membuat website yang membuat web ataupun aplikasi berbasis OOP gitu ya. Deployment diagram teman-teman harus paham dan komponen diagram. Nah, biasanya untuk deployment diagram atau package diagram ataupun komponen diagram itu menceritakan tentang arsitektur dari suatu sistem. Misalnya di sistem tersebut apa yang menyebabkan sistem tersebut bisa jalan. Ada CSS misalnya, kalau berupa web ya, ada CSS, ada JavaScript, ada Bootstrap, ada web server, ada database gitu. Nah, itulah arsitektur yang saling tergabung antara satu sama lain sehingga website ataupun sistem yang kita buat bisa dijalankan dan dipublish ke ke masyarakat luas, dipublish ke lapangan dan bisa bertahan di dunia internet dalam waktu yang cukup lama. Itu infrastrukturnya itu ya. Kemudian ini ada beberapa penjelasan terkait diagram-diagram yang tadi kita sebutkan, mulai dari kelas diagram itu menunjukkan seperangkat. Yang pertama ada kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram sendiri itu menunjukkan seperangkat kelas antarmuka dan kolaborasi dan hubungan di antara mereka, di antara ketiga komponen ini. Kelas diagram membahas desain statis dari suatu sistem. Nah, biasanya kelas diagram di sini memang jarang digunakan ya, khususnya untuk program-program yang sifatnya prosedural ataupun terstruktur. Namun, kelas diagram di sini akan sering ditemui ketika teman-teman membuat sebuah sistem yang basisnya itu OP ataupun Object Oriented Program. Kemudian ada objek diagram. Nah, ini untuk objek diagram sendiri adalah menunjukkan suatu set objek dan hubungan antar objek. Diagram objek memodelkan instance dari hal-hal yang terdapat dalam kelas diagram. Jadi, kalau objek diagram itu pecahan dari kelas diagram ya. Kemudian ada komponen diagram menunjukkan organisasi dan ketergantungan antar sekelompok komponen.
kaitannya di sini yang ditekankan adalah komponennya. Kemudian ada deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Diagram ini terdiri dari node yang merupakan perangkat keras yang membungkus satu atau lebih komponen. Komponen diagram dan deployment diagram itu biasanya saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, untuk deployment diagram itu lebih ke infrastruktur sistem ya. Kita garis bawahi di sini adalah menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Nah, ini yang kita tekankan. Ketika bagaimana aplikasi tersebut bisa dieksekusi? Apa yang menyebabkan sistem tersebut bisa dieksekusi dengan baik? Gitu ya. Contohnya misalkan website. Hasil akhir ataupun tujuan akhir dari website itu pasti salah satunya gitu ya. Salah satunya adalah website tersebut harus dipublish, di-upload ke hosting, database-nya di cloud hosting gitu ya. Dan otomatis website kita bisa diakses oleh masyarakat luas. Itu goalnya ya. Adapun website tersebut sifatnya intranet itu lain cerita. Contohnya misalnya kita buat website yang memang website tersebut kita hostingkan dan bisa diakses oleh masyarakat luas, oleh semua masyarakat di seluruh dunia begitu. Dan pertanyaannya adalah apa penyebab website tersebut bisa seperti itu? Gitu. Penyebab utamanya yaitu pertama, website tersebut dibangun oleh berbagai macam bahasa. Ya, berbagai macam bahasa, berbagai macam modul, berbagai macam plugin, berbagai macam library begitu. Ada CSS, ada Bootstrap, ada JavaScript, ada PHP, ada HTML dan seterusnya. Dan bagaimana bisa ketika database yang website yang kita buat itu ada perubahan data yang tidak statis gitu. Perubahan data yang dinamis. Hari ini informasinya misalnya contoh website tentang portal berita. Hari ini tentang informasi A, besoknya informasi B, bahkan mungkin lebih cepat misalnya pagi hari informasi A, siangnya informasi B, sorenya informasi C, dan begitu pun seterusnya. Ada informasi yang selalu dinamis, tidak pernah tetap, tapi selalu berubah. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena adanya DBMS ataupun Database Management System. Entah itu menggunakan MySQL, entah itu menggunakan SQL Server, entah itu menggunakan Oracle, entah itu menggunakan database-database yang lain. Ya, seperti itu. Itu menceritakan arsitekturnya, menceritakan penyebab terjadinya proses eksekusi aplikasi. Aplikasi di sini luas ya, bisa berupa aplikasi desktop, aplikasi mobile ataupun website. Kemudian selanjutnya untuk use case diagram. Nah, ini yang paling penting yang harus teman-teman kuasai. Karena use case di sini menunjukkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor. Berbeda dengan yang ini, dengan deployment diagram, dia menceritakan tentang penyebab dari kenapa sistem tersebut bisa berjalan, kenapa sistem tersebut bisa digunakan, bisa dieksekusi dengan baik di lapangan dan seterusnya. Sementara untuk use case diagram itu lebih menunjukkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor. Aktor di sini adalah user yang terlibat dalam sebuah sistem. Ya, nanti bahasanya bisa berupa user, entah itu member, entah itu penjual, entah itu pembeli, entah itu siswa, guru, murid, mahasiswa, dosen, itu aktor. Gitu ya. Aktor di sini penggeraknya yang memiliki andil yang cukup besar dengan lebih dari satu kegiatan. Dengan sistem informasi yang akan dibuat. Ya, keterlibatan aktor satu atau lebih aktor dalam sebuah sistem informasi yang dibuat. Diagram ini sangat penting dalam mengatur dan memodelkan perilaku suatu sistem. Diagram ini akan sering teman-teman temui ketika teman-teman membuat sebuah tugas akhir ataupun skripsi di entah itu di sistem yang berjalan ataupun sistem yang berjalan saat ini ataupun sistem usulan.
sistem baru gitu ya. Dan ini akan ditemui use case diagram ini. Nah, teman-teman yang harus dikuasai betul-betul ini use case diagram. Kemudian selanjutnya ada sequence diagram. Nah, biasanya sequence diagram ini digunakannya untuk sistem berbasis OOP ya, website maaf ya, website berbasis OOP, bukan prosedural atau terstruktur. Nah, diagram interaksi yang menekankan urutan waktu pada pesan, menempatkan objek yang berpartisipasi dalam interaksi pada sumbu X dan menempatkan pesan antar objek sepanjang sumbu Y. Sedangkan waktu digambarkan dari atas ke bawah. Ini lebih kompleks kalau untuk sequence diagram. Biasanya dia menceritakan sebuah alur dari proses function ya yang terjadi dalam uh, sistem website yang berbasis object oriented program ya. Kemudian selanjutnya activity diagram. Nah, ini diagram yang kedua yang wajib teman-teman kuasai ya. Karena activity diagram ini juga nanti akan teman-teman temui juga ya di bab 4 atau bab 3 biasanya itu menceritakan ataupun menunjukkan arus dari aktivitas ke aktivitas dalam sistem. Yang karena di sini namanya activity ya, berarti kan dia menjelaskan tentang suatu aktivitas, ya kan? Aktivitas dari aktor gitu. Contoh, dalam dalam proses perkuliahan ya, aktor yang terlibat contohnya misalnya mahasiswa dan dosen. Mahasiswa, apa yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh aktor mahasiswa? Mahasiswa apa namanya? Mengabsen, mahasiswa mengikuti perkuliahan, mahasiswa mengerjakan tugas, contohnya itu. Activity diagram itu merincikan proses use case mahasiswa tadi. Use case yang pertama adalah mengabsen. Use case yang kedua adalah mengikuti perkuliahan. Sementara use case yang ketiga adalah mengerjakan tugas. Activity diagram dari mahasiswa ketika dia melaksanakan absen itu bagaimana? Rinciannya absensi mahasiswa itu seperti apa? Dirinci lagi yang kedua, rinciannya mahasiswa mengikuti perkuliahan itu seperti apa? Dirinci lagi yang ketiga, activity diagram yang ketiga, rincian mahasiswa mengerjakan tugas itu bagaimana? Gitu. Jadi turunan sebetulnya dari use case diagram. Nah, minimal teman-teman memahami dua itu dulu, use case diagram dan activity diagram. Nah, activity diagram itu membahas pandangan dinamis suatu sistem dan sangat penting dalam pemodelan fungsi suatu sistem dan menekankan aliran kontrol antar objek. Kemudian ada state chart diagram, yaitu menggambarkan status dan transisi status dari sebuah mesin atau sistem atau objek. Kalau ini jarang digunakan ya untuk kemudian udah ada collaboration diagram, diagram interaksi yang menekankan struktur organisasi objek yang mengirim dan menerima pesan. Nah, lebih rincinya rekan-rekan boleh cari referensi di internet terkait 9 diagram UML ini. Oke, selanjutnya use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan serangkaian tindakan ataupun use cases bahwa sistem dapat melakukan interaksi di luar sistem ataupun aktor dengan sistem itu sendiri atau abstraksi. Kemudian use case juga digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sistem dan siapa yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Kemudian ada nama use case didefinisikan semudah mungkin dan dapat dipahami. Dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian aktor dan use case. Nah, use case digunakan untuk merepresentasikan interaksi sistem antar sistem dengan pengguna. Ya, menggambarkan sistem dengan pengguna secara global, secara generalnya.
gitu ya. Tadi misalnya alur pembelajaran di sebuah kampus. Ada aktor mahasiswa, ada aktor dosen. Aktor mahasiswa contohnya misalnya mahasiswa di kampus ngapain aja. Mahasiswa misalnya login, kemudian dia bisa apa namanya itu bisa mengikuti perkuliahan, maaf, mahasiswa bisa absen, mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan, mahasiswa bisa mengerjakan tugas, mahasiswa bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gitu ya, kegiatan UKM, mahasiswa bisa mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan dan seterusnya. Nah, itu secara generalnya seperti itu. Ketika ada activity diagram, itu dirinci lagi. Seperti tadi, mahasiswa bisa absen. Absennya gimana? Prosesnya seperti apa? Tahapannya bagaimana? Nah, itu lebih terperincinya. Tetapi use case di sini lebih menggambarkan interaksi dengan sistem. Ya, sistem di sini contoh misalnya sistem kampus misalnya seperti itu. Mendefinisikan dan mengatur persyaratan fungsional dalam suatu sistem, menentukan konteks dan persyaratan sistem, kemudian memodelkan aliran dasar peristiwa use case. Adapun simbol-simbol use case itu yang pertama, teman-teman akan menemui simbol oval seperti ini ya. Ini bukan bulat, ya, oval ya. Ini namanya adalah use case. Ya, dan ini akan sering ditemui di beberapa diagram dengan nama yang berbeda. Nah, kalau di use case diagram ini namanya use case. Lain cerita ketika teman-teman nanti bertemu dengan diagram ERD. Ini bukan use case tapi atribut gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati. Untuk kita kembali lagi ke use case. Nah, untuk simbol yang pertama adalah simbol use case seperti ini, simbolnya oval seperti ini ya, ataupun bulat telur seperti ini, digambarkan dengan bentuk elips horizontal ya. Bentuknya elips ya, teman-teman. Elips horizontal, kemudian nama use case menggunakan kata kerja. Ya, kata kerja di sini biasanya identik dengan imbuhan me gitu ya. Eh, mahasiswa melakukan absensi ataupun mahasiswa mengabsen, mahasiswa mengikuti perkuliahan, mahasiswa mengerjakan tugas gitu ya. Atau misalnya dosen mengabsen mahasiswa misalnya. Dosen menjelaskan materi, kemudian juga dosen memberi tugas dan seterusnya. Kemudian aktor, untuk simbol aktor sendiri bentuknya seperti ini. Saya yakin teman-teman sudah pada tahu ya, tapi di sini saya hanya mengingatkan kembali gitu ya. Karena simbol-simbol akan teman-teman gunakan kembali ketika nanti skripsi ya. Untuk aktor sendiri itu bentuknya seperti ini ya. Persis sama seperti ilustrasi eh, avatar gitu ya, ilustrasi manusia, menggambarkan orang ya, sistem ataupun eksternal entitas yang menyediakan atau menerima informasi. Ya, jadi bisa berupa orang, bisa berupa sistem, bisa berupa eksternal entitas gitu ya. Kemudian merupakan lingkungan di luar merupakan lingkungan luar dari sistem. Kemudian nama aktor menggunakan kata benda, nama aktor utama digambarkan pada pojok kiri atas dari diagram. Ya. Nah, lebih jelasnya nanti kita coba praktek ya menggunakan aplikasi Enterprise. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi di sini menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi dengan use case, bukan menggambarkan aliran data. Jadi ada eh, line kalau di diagram yang lain itu namanya line ya ataupun garis penghubung. Ini juga sama. Sementara di use case itu namanya asosiasi ya. Kemudian ada generalisasi, biasanya menggambarkan generalisasi antara use case atau antara aktor dengan panah tertutup yang mengarah dari child ke parent. Kemudian ada relasi atau relasi include dan ada relasi extend. Kalau untuk relasi include itu adalah hubungan antar dua use case untuk menunjukkan adanya perilaku use case yang dimasukkan ke dalam perilaku dari base use case. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Nah, ini akan teman-teman temui antara include dan extend.
Ya, kalau membuat use case-nya secara terperinci, secara detail, ya, dan banyak use case-nya, banyak simbol use case-nya. Misalnya ada contoh ketika eh, siswa ketika mahasiswa ingin mengakses ketika mahasiswa ingin melihat nilai ujian, maka mahasiswa harus login dulu ke halaman ruang mahasiswa. Case-nya itu misalnya login ke halaman ruang mahasiswa. Nah, ketika login itu ada proses yang wajib dilakukan. Dan kalau misalnya ditinggalkan, kalau misalkan proses tersebut tidak dilakukan, maka mahasiswa tidak akan bisa melihat nilai. Apa itu? Masukkan username dan password. Username-nya berupa NIM dan password-nya itu berupa tanggal lahir. Seperti itu. Nah, itu include username dan password. Sementara relasi adalah sesuatu yang akan didapatkan kalau dia sudah melewati tahapan yang ada include-nya tadi. Itu. Contohnya apa yang akan didapatkan? Ya nilai, bisa melihat nilai setelah bisa melewati login. Gitu. Kemudian ada boundary box ataupun batasan ya, batasan sistem dalam lingkungan luar. Jadi nanti ada simbol kotak di tengah untuk memisahkan antara aktor satu dengan aktor yang kedua. Agar lebih memfokuskan pada simbol use case-nya gitu ya. Sementara aktor itu berada di luar kotak seperti itu. Nah, contoh penggunaan relasi include dan extend ya. Ada meminjam buku, include cek status pinjaman, ada mengembalikan buku, extend membayar denda. Nah, contoh sederhananya sama kayak tadi login, meminjam buku ya. Ketika anggota akan meminjam buku, ketika anggota akan meminjam buku, maka harus dilakukan dulu proses cek status pinjaman. Sebelumnya sudah meminjam buku atau belum. Kalau misalnya belum meminjam buku, maka anggota bisa meminjam buku. Sementara jika status sebelumnya buku yang lain sudah dipinjam, maka proses peminjaman buku yang kedua itu akan diabaikan. Gitu. Sama seperti login. Jika apa namanya? Jika anggota ingin login, maka sistem harus diinputkan dulu username dan password gitu ya. Kalau username dan passwordnya itu benar, maka proses akan dilanjutkan. Sementara jika username dan password tidak sesuai, maka proses akan diabaikan. Kemudian anggota yang kedua nih, mengembalikan buku, extend membayar denda. Proses pembayaran denda itu tidak akan dilakukan ya, proses pembayaran denda itu tidak akan dilakukan kalau tidak mengembalikan buku. Jadi mengembalikan buku dulu, baru membayar denda. Nah, gitu. Jadi proses ini tidak akan dilakukan kalau misalkan use case yang ini tidak dilalui dulu. Ya, seperti itu. Begitupun tadi seperti halnya proses login. Ya, login, melihat nilai. Melihat nilai itu tidak akan bisa dilakukan kalau seandainya proses loginnya tidak dilalui. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya contoh penggambaran use case. Ada aktor, ada use case. Ini garis di sini kita asumsikan line ya apa? Tadi itu asosiasi, tapi asosiasi sebetulnya bukan pakai ini ya, bukan pakai tanda panah. Aktor mahasiswa melakukan login dengan mengisi username dan password. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk include. Jadi ada login, kemudian di bagian atasnya include username dan password. Pada gambar di atas, penulisan nama use case tidak dituliskan secara berlebihan. Seharusnya hanya proses saja dituliskan, yaitu login saja gitu. Jadi nggak sampai banyak kayak gini gitu. Nah, use case itu hanya berupa kata kerja, maka di situ cukup
tuliskan melakukan login atau login saja. Sebetulnya ketika kita tuliskan login itu artinya ada suatu kata kerja yang memang kita kerja dia pas dikerjakan oleh user gitu, yaitu login gitu. Nah, asosiasi aktor dengan use case sebaiknya tidak menggunakan tanda panah ya, kecuali menggunakan relasi ataupun include, extend dan generalisasi. Seperti itu ya. Jadi misalnya untuk username dan passwordnya di bagian atas aja menggunakan include ya, seperti itu. Contoh penggambaran use case yang kedua. Nah, ini contohnya ada aktor, aktornya ini user, ada line, ada asosiasinya itu 3 asosiasi, kemudian ada pilih menu, pilih profil, dan pilih login. Nah, aktor dapat memilih menu, aktor dapat memilih profil, aktor dapat memilih login. Pada gambar di atas, penulisan nama use case, pilih menu, pilih profil, pilih login. Tidak seharusnya ditulis demikian, katanya. Use case dituliskan dengan proses bisnis, dengan bisnis proses, bukan aksi seperti dalam activity diagram. Nah, selanjutnya, ini ada contoh ya. Berikut contoh pembuatan use case untuk pembelian tiket online. Daftar kebutuhan fungsional use case. Yang pertama adalah registrasi. Aktornya pembeli, ya. Oh, ini enak nih, teman-teman sudah dipetakan dalam bentuk tabel. Ketika nanti teman-teman membuat sebuah sistem, riset ke sebuah perusahaan, nanya-nanya, contoh lah misalnya teman-teman ingin menganalisa terkait inventaris, pengelolaan inventaris di sebuah perusahaan. Pasti nanya ke bagian rumah tangga, ya, ke bagian pengadaan barang. Yang ditanya apa? Jangan sampai bingung ketika datang, nggak tahu atau gimana baiknya, nggak seperti itu. Tanya dulu, Pak, yang biasanya yang suka mengelola data inventaris itu siapa? Ketika kita bertanya siapa, artinya kita akan mendapatkan informasi terkait aktor. Oh, yang suka input itu ibu ini, bagian ini loh. Oh iya, satu itu. Nah, biasanya Pak, data-data itu diakses sama siapa? Biasanya data-data itu dilihat sama siapa? Oh, itu dilihatnya sama karyawan. Apakah karyawannya sebagian karyawan? Pak, tidak semua karyawan. Misalnya, atau misalnya sebagian karyawan saja. Misalnya di ruang A, ruang B, ruang C. Udah dapat 2 aktor. Kemudian ada verifikasi data di sini contoh ya. Udah berupa tabel. Berupanya rangkaian cerita yang masih harus dirapihkan. Kita kembali lagi ke studi kasus. Untuk use case-nya adalah registrasi, aktornya pembeli. Use case ini berfungsi untuk proses pendaftaran sebagai pembeli. Kemudian ada verifikasi data, yaitu dilakukan oleh admin. Use case ini berfungsi untuk melakukan pengecekan data pembeli. Lihat jadwal penerbangan, itu dilakukan oleh pembeli. Login bisa dilakukan oleh pembeli dan admin. Artinya, dua user ini dia memiliki akses yang berbeda. Atau ada proses pembatasan hak akses. Biasanya, pembeli hanya bisa mengakses fitur-fitur tertentu saja, sementara admin itu memiliki akses penuh, bisa melihat data dia sendiri, bisa melihat data semua pembeli, bisa mengecek apapun yang berkaitan dengan alur sistem yang terjadi. Kemudian, beli tiket itu dilakukan oleh pembeli, ya. Selanjutnya ada daftar kebutuhan fungsional aktor. Ada pembeli, aktor pembeli, ada aktor admin. Untuk aktor pembeli adalah aktor yang dapat melakukan registrasi, melihat penerbangan, melakukan login, membeli tiket, dan check out. Nah, ini general dari rincian yang di atas tadi. Kemudian admin adalah aktor yang dapat melakukan verifikasi data pembeli dan melakukan login. Nah, di sini kita lihat di bagian use case ya. Ada 2 aktor. Ini ada aktor pembeli dan ada admin. Kemudian ada ini pembeli, 2 aktor ya. Ada 2 aktor, ada pembeli, ada admin. Ada asosiasi
1, 2, 3, 4, 5, 6 asosiasi. Ya, ada berapa use case? Use case yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan 6. Ada 6 use case. Ya, use case registrasi, lihat jadwal, login, beli tiket, check out, dan verifikasi data. Lalu ada simbol boundary ataupun kotak seperti ini yang tadi sudah saya singgung ya. Kotak di sini fungsinya adalah untuk memisahkan antara use case dengan aktor. Aktor itu posisinya ada di luar boundary seperti ini. Kemudian ada include, ada extend, dan include juga di bagian bawah. Nah, include di sini contoh. Include tadi adalah sesuatu yang diperlukan, yang sangat diperlukan ketika kita melakukan suatu aktivitas. Contoh, beli tiket include check out. Kalau kita mau beli tiket, ya, kalau kita mau beli tiket, maka kita harus mengklik dulu tombol check out. Gitu. Kalau kita mau login, kita harus mengisi username dan password. Gitu ya. Kalau di sini tidak dijelaskan ya loginnya, jadi lebih fokus ke proses yang selanjutnya gitu. Tapi kalau memang lebih dirinci, lebih panjang lagi. Sementara di sini ada extend. Extend itu posisinya ke login. Ya, posisinya si garisnya apa? Panahnya itu ke login. Artinya apa? Beli tiket itu adalah halaman beranda. Sementara login itu adalah halaman di luar halaman beranda. Jadi ada halaman login, ada halaman beranda. Gitu ya, halaman yang harus dilalui setelah kita melakukan login. Logikanya begini, halaman beli tiket itu tidak akan bisa kita akses kalau kita tidak login dulu. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman menemui perintah extend ini, artinya kita tidak akan bisa melewati halaman tersebut, tidak akan bisa melewati use case tersebut, tidak akan bisa melewati bagian tersebut apabila kita tidak melewati bagian yang pertamanya dulu. Gitu ya. Sementara untuk registrasi, lihat jadwal itu bisa dilakukan tanpa perlu login gitu. Kita contoh, kita mengakses sebuah website, misalnya di website, contoh website Garuda Indonesia misalnya. Di website Garuda Indonesia itu udah ketahuan jadwal penerbangannya itu kapan, jam berapa, kemana. Udah bisa kita lihat tanpa perlu kita login. Udah bisa ngelihat informasi terkait Garuda. Apakah ada diskon atau tidak? Apakah ada apa namanya itu semacam kuis atau tidak gitu ya. Apakah ada bonus atau tidak. Informasi-informasi yang sifatnya umum gitu ya, tidak pribadi itu bisa diakses langsung tanpa login. Pun registrasi itu bisa dilakukan tanpa login dulu gitu ya. Karena tujuan dari registrasi itu untuk login kan begitu. Nah, begitupun sama setelah registrasi, proses selanjutnya adalah verifikasi ya, seperti itu. Itu dilakukan oleh admin. Kemudian selanjutnya ada spesifikasi use case. Spesifikasi use case ini biasanya akan ditampilkan ketika teman-teman sudah membuat use case. Baru di bagian bawahnya ada spesifikasi use case-nya. Gitu ya. Jadi use case itu ribetnya itu ada 2 tahapan yang harus dilalui, yang harus dibuat gitu. Ada diagram use case-nya, baru deh tuh ada spesifikasinya. Nama use case pertama, deskripsi. Deskripsinya adalah use case ini menyediakan layanan pembelian tiket. Deskripsi di sini menceritakan ini tuh ngapain sih gitu. Secara garis besar, pendek katanya, si gambar-gambar ini menceritakan tentang apa. Deskripsinya itu. Ternyata ini use case ini menyediakan layanan pembelian tiket penerbangan. Aktor. Aktor yang terlibat sebetulnya di sini harusnya 2 ya. Ada pembeli dan ada admin ya. Kemudian ada precondition. Precondition adalah suatu kondisi utama
kondisi pertama, kondisi awal yang harus dipenuhi ketika kita akan melakukan proses pembelian tiket, ya, yaitu login. Kemudian ada post condition. Post condition di situ adalah tahapan yang telah dilalui setelah kita login. Apa aja tuh? Melengkapi data penumpang, memilih cara pembayaran, melakukan check out. Kemudian ada relasi extend dari login. Tadi ya, ini nggak akan bisa jalan kalau misalnya kita nggak login dulu. Makanya relasinya extend ataupun turunan ataupun lanjutan dari login seperti itu. Nah, ini ada aksi aktor, reaksi sistem, ya. Pemberi melakukan registrasi, sistem menyimpan data registrasi, pembeli melihat jadwal penerbangan, sistem akan menampilkan jadwal penerbangan berikut harga tiket yang ditawarkan. Pembeli membeli tiket penerbangan, sistem menampilkan form data penumpang yang harus diisi pembeli. Pembeli mengisi data penumpang, kemudian sistem menampilkan halaman untuk memilih cara pembayaran. Kalau ini lebih tukteknya user pembeli dengan sistem seperti itu. Ya. Jadi ketika mengklik menu ini muncul apa, klik menu ini muncul apa, klik menu itu muncul apa, gitu ya. Misalkan saya mau tahu harga penerbangan dari Jakarta kemana, tinggal pilih Jakarta tujuannya kemana, nanti muncul harganya berapa, estimasi waktunya berapa, keberangkatannya jam berapa, dan seterusnya. Interaksi dengan sistem, ya, antara pembeli dengan sistem. Kemudian selanjutnya, ini juga masih lanjutan, ya. Biasanya kalau tabel-tabel seperti ini jarang ya ditampilkan, tapi teman-teman nggak ada salahnya juga dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jaringan kerja antara pengguna dan sistem. Menggunakan notasi yang mirip flowchart, ya, jadi ada kemiripan nih dengan flowchart. Barangkali teman-teman mengingat-ingat kembali itu flowchart yang semester 1, ya. Kemudian meskipun terdapat sedikit perbedaan notasi karena diagram ini mendukung behavior paralel. Nah, jadi ada perbedaan di eh, beberapa simbol juga gitu ya. Mirip tetapi tidak identik. Mirip tidak benar-benar persis gitu. Hanya beberapa saja. Untuk simbol-simbol dari activity diagram sendiri, ada simbol start, ya, bulat hitam seperti ini menjelaskan awal sebuah aktivitas, kemudian end, akhir dari sebuah aktivitas. Simbol activity itu digambarkan dengan bentuk persegi panjang dengan ujung membulat ataupun rounded. Kemudian ada join, itu menggabungkan dua atau lebih aktivitas. Ini biasanya memang jarang ditemui ya teman-teman, tetapi ada beberapa kasus sesuai studi kasus teman-teman, sesuai riset teman-teman, itu pasti ada saja 1, 2, 3 mah yang menemui ini, dan ini hati-hati ya untuk sidang. Biasanya dosen penguji itu akan lebih fokus ke sini, join, fork gitu ya. Kemudian ada decision. Decision itu bentuknya belah ketupat seperti ini, hampir sama dengan flowchart ya. Di flowchart juga sama belah ketupat seperti ini. Biasanya ini akan menentukan pilihan antara iya dan tidak, benar atau tidak, dan seterusnya. Biasanya lebih dari satu pilihan. Kemudian ada konektor, ya, penghubung antara satu activity dengan activity yang lain begitu. Ini kalau di use case itu istilahnya generalisasi, kalau di sini konektor. Kemudian ada swimlane. Ya, swimlane di sini kalau kita translate itu jalur berenang ya. Cara untuk mengelompokkan mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor menggunakan garis vertikal. Nah, swimlane di sini bentuknya seperti ini. Fungsi swimlane di sini adalah untuk membatasi, sama seperti boundary sebetulnya. Tapi di sini dia membatasi aktivitas yang dilakukan oleh aktor gitu ya, kalau di sini bukan aktor ya, sebutkan saja misalnya sebutkan saja pelakunya siapa. Misalnya swimlane pembeli, berarti ini fokusnya ke pembeli, yang dilakukan oleh pembeli itu ngapain gitu ya dalam proses pembelian tiket. Kemudian
yang dilakukan oleh aplikasi online itu ngapain? Nah ini, jadi fungsi Swimlandish itu untuk memisahkan antara satu activity dengan activity yang lain. Nah ini juga sama nih, kita melihat ada proses join, ya, menggabungkan dua, join apa fork ya? Fork ya yang, oke, maaf. Ini fork ya, menggabungkan eh, dua proses activity ya. Satu jadi dua nih. Oh, kalau join itu dua jadi satu. Nah, ini tahapan-tahapannya mulai dari membuka aplikasi, kemudian aplikasi menampilkan menu aplikasi, kemudian memilih pembelian, lihat jadwal, kemudian menampilkan jadwal sistemnya, kemudian beli tiket, login, validasi oleh sistem, benar atau tidak username passwordnya. Kalau misalnya valid, artinya benar atau iya, maka proses dilanjutkan. Jika tidak atau alias invalid, maka proses akan diulang kembali, dilempar ke tahap awal ke login. Dan begitu pun seterusnya. Jika username-nya salah, terus dibolak-balik ya. Tapi kalau username dan password-nya benar, maka proses dilanjutkan. Menampilkan form oleh sistem, kemudian pembeli mengisi data sesuai dengan identitas yang dia miliki, kemudian menampilkan data pembayaran. Nah, biasanya di sini berupa ada simbol baru nih. Bisa lebih ke form ya, tampilan ini form. Kemudian memilih metode pembayaran, kemudian di proses pemilihan metode pembayaran ada dua tahapan yang bisa dilakukan. Pertama ada mengirim notifikasi ke pemesanan. Ya, jadi ketika memilih metode pembayaran, sistem akan menampilkan halaman checkout satu itu. Yang kedua, mengirimkan notifikasi pemesanan tiket. Entah itu berupa notifikasi SMS gateway, ataupun WhatsApp blast, ataupun melalui email gitu ya. Itu juga berupa notifikasi ya. Sudah menerima notifikasi, ini via email ya, melakukan pembayaran, ini juga sama. Melakukan pembayaran itu sebuah sebuah muara terakhir gitu ya dari dua proses ini nih, dari dua proses menampilkan checkout sama menerima notifikasi. Setelah itu melakukan pembayaran, barulah sistem akan mengirimkan e-tiket ataupun elektronik tiket ke email ya. Lalu pembeli menerima elektronik tiket itu melalui email dan proses selesai. Selanjutnya ada sequence diagram. Nah, teman-teman silahkan pelajari ya terkait sequence diagram, detailnya bagaimana. Kalau sequence diagram sendiri menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Ini simbol-simbolnya. Biasanya ini akan teman-teman temui kalau misalnya teman-teman membuat sistem berbasis OP ya, seperti itu. Nah, ini ada contohnya seperti ini ya. Ada search Google. Nah, biasanya ini menggambarkan function yang ada dalam controller biasanya. Ada function edit, hapus gitu ya. Tambah data gitu ya. Seperti Nah, kayak gini nih ya. Ini kalau ini lebih 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 yang ditonjolkan itu lebih ke sistemnya sebetulnya. Ya, lebih ke dalam sistemnya gitu. Nah, ini teman-teman ada latihan ya. Dosen memberikan contoh kasus. Insya Allah untuk latihan itu walaupun dibilang latihan, tapi karena teman-teman belum dapat belum belum ada nilai tugas yang terlalu banyak, jadi kemungkinan untuk untuk pertemuan selanjutnya kita coba kuis ya seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau memang ada kesalahan atau misalnya ada yang perlu dikoreksi atau teman-teman punya teori yang lain boleh silakan didiskusikan, boleh tambahkan di komentar ataupun kita diskusikan via grup boleh. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.